Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustaz. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pada hari ini, saya mau absensi dulu. Siapa di sini yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Satu. Dari apa? Dari kota. Ada yang bisa menjenguknya? Belum. Nah, kita doakan semoga segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, baik. Saya akan memulai pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini yaitu tentang teks berita. Nah, di sini saya mau tanya, di rumah adalah yang sudah atau pernah melihat sebuah berita atau melihat peristiwa apa beritanya biasanya di rumah? Biasanya melihat kecelakaan. Terus apa lagi? Berita tentang apa? Yuk, selain kecelakaan, berita tentang apa? Gunung meletus. Terus apa lagi? Apa? Ya, berita kebakaran. Terus apa lagi? Berita yang lainnya? Berita tentang apa? Pelecehan. Terus apa lagi? Ada berita tentang apa? Korupsi. COVID-19. COVID dan korupsi ya. Itu merupakan apa namanya? Sebuah berita. Berita itu kan macam-macam ya. Tadi ada berita kecelakaan, berita korupsi, terus apa tadi? Berita COVID. Nah, kalian kan sudah pernah melihat berita ya? Kira-kira tahu nggak berita itu apa? Berita itu apa? Yang apa? Sebuah apa? Yuk. Kejadian. Peristiwa. Ini saya akan tulis yang lebih lengkapnya. Kalau berita kan suatu peristiwa. Kalau teks berita berarti apa namanya? Teks berita adalah tujuan dari membaca berita itu apa kira-kira? Tujuan membaca berita untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Betul sekali. Tangan. Oke, jadi tujuan dalam membaca berita itu mendapatkan informasi. Di sini saya minta yang duduk di belakang bisa maju untuk duduk berpasangan. Yuk, tebar, depan. Bapak bisa mengamati. Nah, di situ kan ada contoh teks berita mengenai 5 kecamatan di Asan banjir. Ratusan hektar sawah itu tergenang. Situ ada kepala berita, ada buku berita, ada yang terakhir itu ekor berita. Di
Bisa coba baca. Hujan dengan Aneh aja. hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi waktu yang cukup lama mengguyur wilayah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara selama 3 hari. Akibatnya 5 kecamatan di Asahan banjir. Hukum melihat 5 kecamatan di daerah yang dilaporkan tergenang banjir dengan ketinggian genangan air. Nah, itu kan sudah kalian baca semua ya. Nah, di bawah itu ada soal. Pak Guru minta kalian mengerjakan soal itu. Saya kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai ya. Nah, dari kelompok 1 saya minta kelas 1 maju ke depan untuk menulis jawaban dari teks kita tersebut. Ya, akhir bisa maju ke depan. Ya. Baik, Mas Dani, terima kasih. Bisa duduk kembali. Kajian yang lainnya, Agung bisa sedia jawaban nomor 2. Ya, selanjutnya sudah semuanya ya. Sekarang kita akan lakukan dari jawaban kalian sudah kalian tulis di depan. Apa yang terjadi di Kabupaten Asahan? 5 kecamatan di Kabupaten Asahan mengalami banjir yang menggenangi ratusan hektar sawah. Jawaban dari Mas Sakit benar. Tangan Mas Sakit. Terus selanjutnya dari Mas Agung, soal nomor 2, siapa yang memberikan informasi terkait banjir tersebut? Jawabannya, Kepala Pelaksana BPD Asahan Hari Aldo Tambunan. Benar sekali, tepuk tangan Mas Agung. Selanjutnya, apa kesimpulan dari isi berita tersebut? Jawabannya itu di 5 kecamatan di Kabupaten Asahan yang meliputi Meranti, Teluk Dalam, Simpang 4, Air Ledong, dan Setiajadi. Betul jawabannya, tepuk tangan. Menimbulkan dari teks berita tersebut. Coba apa kesimpulan dari berita tersebut? Curah hujan tinggi yang terjadi selama 3 hari berturut-turut mengakibatkan banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Banjir tersebut merendam permukiman dan ratusan hektar sawah warga, terutama di kecamatan Meranti dan Simpang 4. BPBD Asahan terus melakukan pendataan dampak banjir serta memberikan bantuan untuk menyiapkan tanda pengungsian untuk warga terdampak. Itu adalah kesimpulan dari Mas Alsa. Tangan buat Mas Alsa. Jadi saya belajar kali ini dan saya minta kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke rumah. Terima kasih anak-anak semuanya atas waktunya. Materi dari saya cukup sampai di sini. Saya minta kalian belajar di rumah, belajar yang rajin, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu adalah uang. Pokoknya belajar dan belajar. Ada istilah kata, belajarlah sampai ke negeri Cina. Sekian materi dari saya. Bila saya ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.